Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan ghurrata wajhil 'am wa syarrafa awqatahu 'ala sa'iril awqat wa faddala ayyamahu 'ala sa'iril ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata man qala rabbiyallahu summa istaqam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam wa ala alihi wa ashabihi masabihud dulam. Amma ba'du. Para pemirsa IMTV rahimakumullah, alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan keadaan sehat dan dengan keadaan yang luar biasa. Nikmat yang telah kita rasakan, beberapa kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan pada kesempatan sore hari ini. Para pemirsa IMTV rahimakumullah, bulan Ramadan merupakan bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam, khususnya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Karena bulan Ramadan merupakan bulan yang suci. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya bahwa syahrul Ramadan syahrul ummati, bahwa bulan Ramadan adalah bulan umatku. Sehingga wajar kalau kemudian umat Islam di seluruh dunia berbahagia atas datangnya bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, pemirsa IMTV rahimakumullah. Ada beberapa julukan untuk bulan Ramadan. Salah satunya adalah syahrul jihad atau bulan perjuangan atau bulan jihad. Setidaknya ada dua yang melatar belakangi atau alasan kenapa kemudian bulan Ramadan dinamakan bulan jihad, bulan perjuangan. Yang pertama, kita lihat dari makna atau terminologi, bahwa jihad itu adalah bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kebaikan. Di dalam puasa Ramadan ini, seyogyanya kita sebagai umat Islam justru mempunyai semangat untuk melakukan puasa Ramadan sebulan penuh dalam rangka mendapatkan kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah di dalam bulan suci Ramadan ini. Sehingga tidak ada alasan untuk kemudian kita berlemah-lemah atau tidak semangat. Yang terjadi justru kebiasaan kita, dan ini kadang-kadang menjadi kebiasaan umum di antara umat Islam, bahwa di bulan Ramadan justru mereka malas untuk melakukan sesuatu, apalagi melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, tidak jarang dari sebagian umat Islam yang berdalil bahwa tidurnya orang puasa adalah ibadah. Padahal Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa minal adabi alla yuksiran nauma bin nahar hatta yahissa bil ju' wal atash wa yastash'ira du'fal qawiyyi fayasfu 'inda dalika qalbuh. Sebagian dari adab orang berpuasa adalah tidak memperbanyak
untuk tidur di siang hari, sehingga kita bisa merasakan lapar, merasakan dahaga, dan bisa merasakan lemahnya kekuatan badan kita. Dengan demikian, ketika kita sudah merasakan lapar, merasakan dahaga, merasakan lemahnya kekuatan di dalam diri kita, fayasfu inda dalika qalbu, maka hati kita menjadi jernih. Sebenarnya dalil tentang tidur orang puasa itu adalah ibadah itu disebutkan di dalam kitab Hilyatul Auliya an Ibni Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naumus shaimi ibadah wa nafasuhu tasbih wa du'auhu mustajab, bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah dan nafasnya tasbih, kemudian doanya dikabulkan. Tetapi para ulama menggarisbawahi di dalam tidur ini bahwa tidur menjadi ibadah atau bernilai ibadah jika tidur ini menjadi solusi atas terhindarnya kita dari perbuatan dosa, atau terhindarnya kita dari perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan puasa atau membatalkan pahala puasa. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk memperbanyak tidur. Tidak salah tidur, tetapi bukan menjadi alasan untuk tidak mengerjakan pekerjaan kewajiban-kewajiban kita, terutama yang berorientasi kepada pekerjaan-pekerjaan ibadah di dalam puasa. Ma'asyiral muslimin, pemirsa IMTV rahimakumullah. Kemudian yang kedua, bulan Ramadan dikatakan sebagai syahrul jihad atau bulan perjuangan atau bulan jihad. Ini dilihat dari sejarah bahwa ada beberapa peperangan yang justru menang atau memenangkan peperangan di dalam Islam itu ada di dalam bulan Ramadan, terjadi pada bulan Ramadan. Contohnya Perang Badar. Perang Badar ini terjadi pada tahun 2 Hijriah, yang mana 313 pasukan orang Islam melawan 1000 pasukan orang kafir dan mendapatkan kemenangan. Bayangkan, di bulan Ramadan yang identik dengan kelemahan fisik ini justru peperangan ini dimenangkan oleh orang Islam. Kemenangan gemilang pertama umat Islam ini kemudian menjadi penguat eksistensi kaum muslimin di Madinah dan menjadi pembuka bagi kemenangan-kemenangan yang berikutnya. Karena 6 tahun kemudian terjadi lagi Fathu Mekkah, yang mana peperangan ini tanpa tetesan darah, tanpa perlawanan, dipimpin oleh Rasulullah dengan pasukannya memenangkan peperangan di Fathu Mekkah ini. Ini membuktikan bahwa sesungguhnya Ramadan ini mengajarkan kepada kita semangat untuk melakukan sesuatu. Tetap semangat untuk melakukan, menciptakan kebaikan-kebaikan sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya dalam melakukan peperangan. Karena sesungguhnya yang dinamakan jihad itu adalah mempunyai semangat, ya, mempunyai semangat untuk mencapai kebaikan. Tentunya namanya juga memperjuangkan sesuatu, maka kita targetnya adalah keberhasilan. Nah, di bulan Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk kemudian meningkatkan semangat kita untuk mencapai kebaikan-kebaikan, mendapatkan pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa IMTV rahimakumullah, tentunya di dalam perjuangan itu membutuhkan kesabaran. Karena di dalam bulan Ramadan, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rajab, bahwa
pahala puasa Ramadan itu ad'afan katsiratan bighairi hasril adad. Pahala bulan puasa itu berlipat ganda tanpa terbatas di angka tertentu. Jadi kita berpuasa ini mendapatkan pahala yang banyak tanpa terbatas di angka tertentu. Ini diperkuat di dalam surat Az-Zumar ayat 10. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya kepada orang yang sabar saja mereka dicukupkan pahalanya tanpa batas. Karena tadi Ramadan identik dengan syahrul jihad, jihad itu membutuhkan kesabaran, maka di bulan Ramadan pun kita harus sabar dalam menghadapi segala ketidaknyamanan. Contohnya kita terbiasa setiap hari misalkan makan makanan yang enak, ya, ada makan siang dan lain sebagainya. Kita harus sabar dalam menghadapi hal ini. Ada banyak godaan-godaan di dalam berpuasa di bulan Ramadan misalkan. Kita harus sabar karena perjuangan itu membutuhkan kesabaran yang penuh. Karena orang yang sabar seperti yang disampaikan di dalam Al-Quran Az-Zumar ayat 10 tadi akan dicukupkan pahalanya tanpa batas. Sehingga apapun yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ini seharusnya harus didasari dengan rasa sabar menghadapi atau melaksanakan bulan Ramadan. Para pemirsa IMTV rahimakumullah. Dengan demikian maka syahrul Ramadan ini menjadi momentum kepada kita untuk dijadikan tempat atau madrasah kesabaran kita, melatih kesabaran kita untuk bulan-bulan yang akan datang. Semoga kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemu dengan bulan Ramadan di tahun-tahun mendatang, dan kita dapat melaksanakan bulan puasa ini dengan penuh kesabaran dan dengan penuh semangat sebagaimana telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirnya kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.